straight to the point. I want you to take me home. I'm falling. Love me long. I'm rolling, losing control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friamisa Rafiki dari Prodi D3 Perbankan dan Keuangan, NIM 2020 10 19 05 11 055 dari Universitas Negeri Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menyampaikan tentang hukum perbankan. Tugas UTS dari guru pembimbing saya, Bu Febrianika Maharani. 1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kasus BLBI dalam sejarah perbankan? Terjadinya BLBI disalahgunakannya bantuan dan dibawa lari oleh pemilik bank ke luar negeri. Selain itu disebabkan akibat dari faktor 88 dan pengawasan dari bank sentral yang longgar. Pada tanggal 27 Oktober 1988, kebijakan faktor itu dibuat pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Izin untuk pendirian BPR sangat dipermudah dengan cara persyaratan modal yang ringan. Akibatnya dengan mempermudah pendirian bank, maka pada saat itu dunia perbankan sangat berkembang pesat. Namun prinsip kehati-hatian bank diabaikan sehingga saat itu mulai banyak bank yang kolaps. Dengan adanya kejadian itu, maka IMF atau Lembaga Keuangan Internasional memberi bantuan pinjaman dengan syarat Indonesia melakukan pembenahan sistem perbankan. Pinjaman tersebut akhirnya disebut dengan BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang digunakan untuk memberi bantuan kepada bank-bank yang hampir kolaps. Nomor 2, dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa jenis bank di Indonesia terdiri dari bank umum dan bank berkreditan rakyat atau BPR. Selain itu, bank juga dapat dibedakan dari segi struktur, segi kegiatan usahanya, segi status, dan segi kepemilikannya. Jelaskan dan berikan contoh masing-masing. Dari segi struktur, berdasarkan segi struktur ada dua, yaitu bank sentral dan bank komersial. Bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan moneter seperti stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan di sebuah negara. Pihak bank sentral juga memiliki hak penuh dalam membuat dan juga melakukan kebijakan moneter dalam mengendalikan mata uang yang beredar di masyarakat. Tetapi pada tahun 2011 terbentuk OJK yang bertugas mengawasi bank-bank komersial lainnya, contohnya Bank Indonesia. Bank komersial, bank yang menghimpun dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pinjaman. Dari segi kegiatan usaha, berdasarkan segi kegiatan usaha ada dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional salah satu jenis bank yang memberikan penyaluran keuangan secara umum berdasarkan sistem yang sudah diatur oleh dunia perbankan, contohnya Mandiri, Cimniaga, dan Danamon. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah salah satu jenis yang di dalamnya dengan menerapkan beberapa prinsip syariah. Contohnya muamalat, BRI syariah, BCA syariah. Dari segi status, berdasarkan segi status ada dua, yaitu non-devisa dan devisa. Non-devisa belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara. Bank devisa bank yang dapat memberikan pelayanan perbankan terhadap transaksi valuta asing karena telah mendapat izin dari otoritas terkait.
Contoh bank non devisa: Panin Syariah, Dinar Indonesia, BCA Syariah. Contoh bank devisa: BNI, BRI, Danamon, dan Bank Mega. Nomor 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menjelaskan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. A. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara saudara mengetahui tingkat kestabilan nilai rupiah? Dalam kehidupan sehari-hari, cara saya mengetahui tingkat nilai kestabilan rupiah dengan melihat harga kebutuhan pokok meningkat atau stabil dan penggunaan valuta asing. Dalam hal ini ekspor, impor, hingga permodalan asing yang masuk ke Indonesia. Semakin banyak dana asing masuk ke Indonesia bisa membuat nilai tukar rupiah semakin perkasa. B. Sebagai lembaga independen, apa yang harus dilakukan Bank Indonesia demi mewujudkan tujuan tunggal berdasarkan amanah undang-undang tersebut? Tujuan tunggal Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nomor 4. Hukum perbankan menjalankan bahwa Bank Umum dan BPR memiliki 3 bentuk hukum, yaitu PT atau perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Namun khusus untuk BPR terdapat untuk bentuk hukum bank yang keempat, yaitu bentuk yang ditetapkan dalam peraturan pemerintahan. Sebut dan jelaskan perbedaan dari 4 bentuk hukum bank tersebut disertai dasar hukum. Perbedaan dari bentuk hukum PT atau perseroan terbatas. Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Disebutkan di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dari bentuk hukum koperasi, berdasarkan prinsip koperasi disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Bentuk hukum perusahaan daerah. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992. Bank yang didirikan dengan peraturan daerah di atas kekuasaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi perusahaan daerah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri. Bentuk hukum lain. Adanya bentuk hukum lain yang akan diatur oleh peraturan pemerintah untuk pengaturan BPR dimaksudkan dalam rangka memberikan wadah bagi penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih kecil dari BPR seperti Bank Desa, Lumbung Desa, dan Badan Kredit Desa. Nomor 5 adalah skema pendirian Bank Umum. Ini contoh skema dari saya. Pendirian Bank Umum. Bank Umum dapat didirikan dan dalam menjalankan usahanya wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari pimpinan BI. Bank hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh WNI dan Badan Hukum Indonesia. WNI dan Badan Hukum Indonesia dengan WNA dan Badan Hukum asing secara kemitraan. Kepemilikan yang berasal dari WNA atau Badan Hukum asing maksimal 99% dari modal store. Untuk Badan Hukum asing sebelumnya harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal Badan Hukum asing tersebut. Ini contoh skemanya. Sekian penjelasan dari saya tentang hukum perbankan. Bila ada kata, mohon maaf untuk sebesar-besarnya.
Semoga bermanfaat untuk bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.